Halo teman-teman semua. Eh, Sesi ini kita akan membahas eh, masih membuat server delivery ya. Karena kita akan buat beberapa alternatif server delivery supaya teman-teman nanti bisa memilih server mana yang akan digunakan untuk mengirim ke list tertentu ya. Nah, kali ini saya akan tunjukkan membuat delivery server dengan Elastic Email ya. Teman-teman bisa buka URL-nya elasticemail.com. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Elastic Email ini juga cukup powerful. Selama ini saya mau coba untuk beberapa klien mengirimkan newsletter mereka dan sangat powerful. Belum pernah eh, delivery rate mungkin kurang dari 100% di Elastic Email ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu beberapa fitur di Elastic Email ya, terutama dari sisi pricing. Teman-teman bisa klik. Nah, saya sangat merekomendasi Elastic Email karena Elastic Email memberikan free plan ya, sampai 25.000 email per month. Jadi per bulan kita mendapatkan 25.000 email. Luar biasa ya. Jadi teman-teman bisa mengirimkan 25 email per bulan cuma-cuma alias free ya. And store 10.000 kontak apabila kita menggunakan atau membangun list building di dalam Elastic Email. Tapi karena kita membangun list building di dalam kirimin, jadi teman-teman bisa menggunakan unlimited kontak, silahkan. Nah, tapi pengiriman per bulan untuk free plan itu adalah 25.000 email per bulan ya. Nah, dan harga selanjutnya adalah 1 juta email per bulan itu 0,19 dolar per seribunya ya. Jadi per 1000 hanya 0,19 dolar ya. Di sini juga eh, eh, yang kita gunakan adalah email delivery. Apabila email marketing nanti berbeda lagi harganya, karena email marketing berarti kita menggunakan semua fitur yang ada di dalam Elastic Email. Kalau sekarang kita tidak menggunakan ini. Oke, nah Anda juga bisa mensimulasikan apabila kita mengirimkan 100.000, kita hanya membutuhkan biaya 14 dolar. Wah, murah sekali ya. 100.000 email per bulan hanya membayar 14,25 dolar ya. Anda harus mencoba mengeksplor Elastic Email ini karena mereka memberikan fitur atau free plan untuk kita gunakan cuma-cuma 25.000 email per bulan. Oke, menarik kan? Kita coba buat satu akun di sini. Klik di button Get Started. Oke, kita tunggu. Nah, di sini saya sudah punya satu akun ya. Saya sign out dulu. Saya akan coba buat akun baru. Saya coba mulai dari depan tadi. Oke, saya klik di sini Get Started. Nah, di sini kita bisa gunakan. Saya gunakan contohnya email tadi. Oke, saya sudah gunakan email ini. Lalu selanjutnya password, kita masukkan password. Masukkan password lagi. Oke. Akun type-nya kita bisa pilih yang transactional ya. Jadi hanya untuk delivery saja, bukan email marketing yang kita kumpulkan list di dalam Elastic Email ini ya.
Lalu di sini bisa I would like to receive. Kalau tidak, berarti tidak perlu di checklist. Yang harus di checklist adalah ini term of use-nya. Kita klik create. Nah, kita validasi dengan captcha-nya. Saya masukkan captcha, lalu klik create lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, akun created. Berarti kita sudah berhasil membuat akun di Elastic Mail ya. Nah, sekarang kita kembali ke depan, sign in. Klik sign in. Nah, di sini kita harus mengaktifasi terlebih dahulu email kita ya. Berarti kita klik di email. Nah, di sini sudah ada akun activation dari Elastic Email. Kita tinggal klik linknya. Oke, sudah selesai. Cukup mudah ya. Jadi beberapa akun yang pernah saya coba buat, memang Elastic Email ini tergolong sangat mudah untuk registrasi, tidak perlu kartu kredit dan nggak ribet ya. Jadi gampang sekali. Nah, sebelum kita memulai mengirimkan email melalui Elastic Email, kita seperti biasa kita harus setting akun kita ya. Di sini saya klik akun. Nah, di sini ada profile, kita bisa lihat. Lalu klik settings. Nah, di sini kita sudah punya API key ya, API key. Di sini sudah ada API key dan kita bisa set juga on domain-nya. Di sini bisa klik on domain, bisa buat ya. Nah, di sini kita bisa, saya coba buat satu domain lagi. Domain Oke, untuk mengetahui settingan SVF dan DKIM setting ini, kita tinggal masuk ke help di sini ya. Nah, di sini lengkap sekali. Silakan teman-teman juga pelajari untuk delivery server Elastic Email ya. Lalu klik di verify sender domain. Nah, di sini teman-teman sudah punya video untuk setting di server, atau teman-teman bisa masukkan settingan SPF seperti ini value-nya ya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya beberapa value yang dipakai karena dia tidak bisa di setting double ya, kita bisa masukkan di sini aja include SPF elasticemail.com ya, karena nanti akan kita setting beberapa delivery server di satu domain. Oke, seperti biasa masuk ke si panel kita, masuk lagi ke advanced DNS zone editor. Nah, kita cari lagi SVF yang tadi sudah kita buat di beberapa delivery server ya. Nah, seperti ini ya, include, kita edit. Nah, kita sisipkan. Setelah mandrill seperti ini, saya kasih contoh. Nah, di sini saya sisipkan Elastic Email ya. Oke, kasih spasi. Nah, sudah, berarti kita tinggal klik edit record. Nah, kita sudah membuat satu SPF ya, dengan beberapa server Mandrill dan Elastic Email. Oke, setelah itu yang kedua adalah DKIM-nya ya.
Dekimnya kita buat di sini, kita buat, kita copy, lalu kita tambahkan txt baru ya di sini, lalu kita paste isinya ya. Tadi jangan lupa hostname-nya kita buat, kita masukkan di sini, ttl kita buat standar seperti contoh. Sudah selesai, kita tinggal add record. Nah, sudah masuk di sini ya. Teman-teman nanti bisa coba dulu untuk testing validasi ya. Di sini ada validasi, kita kembali lagi, kita back, kita kembali lagi ke verifikasi tadi ya, seperti ini. Ini SPF sudah valid ya, dekimnya tinggal kita coba klik verify. Oke, valid, selesai teman-teman. Berarti kita sudah membuat SPF, dekim, dan kita bisa membuat satu lagi tracking ya. Kita bisa buat tracking domain otomatis. Teman-teman tinggal masuk lagi tadi ke help, lalu masuk ke sender domain ini tadi ya. Nah, di sini kita bisa membuat tracking dengan CNAME ya. Kita buat hostname-nya tracking, lalu value-nya ke api.elasticemail. Kita copy API. Ingat di sini tracking, hostname-nya kita buat baru. Berarti di sini kita pilihnya tipenya adalah CNAME ya. Lalu di sini CNAME-nya api.elasticemail. Di sini teman-teman tadi tidak lupa di sini tracking. Lalu TL kembali kita buat 14.400. Oke. Add record. Nah, selesai, kita lihat. Nah, di sini sudah kita buat satu tracking ya. Tracking untuk domain kita nantinya ketika kita mengirimkan lewat Elastic. Nah, di sini kita bisa kembali lagi jadi ke page validasi ya, kita verifikasi ulang. Oke. Apabila di sini belum, nah seperti ini, mungkin belum terverifikasi lagi. Biasanya ini domain Anda belum terpropagasi dengan baik ya. Jadi dia masih terus mencari, tapi biarkan. Kalau misalnya settingan kita sudah yakin benar, berarti tracking tidak perlu kita verify lagi ya, nanti dia akan otomatis karena berhubungan dengan settingan yang baru beberapa menit ya kita buat di cPanel tadi. Oke. Nah, teman-teman apabila sudah membuat Elastic akun ini, kita bisa copy API key-nya, copy, lalu kembali ke login, kirimin ya. Nah, di sini kita buat server baru, pilih yang Elastic Email Web API, klik. Nah, di sini tinggal input lagi seperti tadi. Kita butuh API key, kini kita paste API key ini, username. Nah, username atau email itu bisa kita buat di sini ya, misalnya ya seperti ini. Ini saya masukkan nama, email,
force-nya tidak perlu diisi ya. Lalu reply to emailnya perlu. Nah, lalu untuk kuota per jam tidak perlu kita isi ya, karena nanti menyesuaikan dengan Elastic. Lalu kebijakan domain ini juga tidak perlu kita isi. Kebijakan domain ini hanya untuk membatasi seandainya kita tidak mau mengirimkan ke email Yahoo atau ke email tertentu ya, kita bisa tolak atau izinkan nih. Tapi kalau secara default untuk Elastic Email dia bisa mengirimkan ke email manapun ya, jadi kita tidak perlu setting kebijakan ini ya. Atau header, tambahan header juga tidak perlu karena kita akan gunakan header standar dari kirimin dan Elastic nih. Oke, setelah selesai kita tinggal nama pengirim, tadi maaf saya belum isi. Ya, oke. Setelah selesai, klik simpan perubahan. Nah, langkah kedua selalu kita diminta untuk memvalidasi alamat email ini dari kirimin ya. Kita gunakan shop@sasmira. Nah, kita validasi dulu email kita. Oke. Nah, di sini kita perlu aktifkan, berarti masih inaktif ya. Kita tunggu, nanti kita tunggu email dari kirimin. Ya, oke. Di sini saya sudah dapat email ya dari kirimin. Nah, saya tinggal buka untuk memvalidasi server. Nah, di sini kita tinggal copy. Saya gunakan tab yang tidak terpakai. Oke, nah teman-teman lihat di sini sudah aktif Elastic Email ya tadi. Lalu Mandrill juga sudah aktif. Kita sudah punya 2 delivery server yang powerful ya. Elastic Email gratis 25.000 pengiriman setiap bulan ya. Dan Mandrill tadi saya lupa 1.000 delivery kalau saya tidak salah ya. Sekali kirim, setelah itu berbayar. Oke, teman-teman selamat mencoba ya. Silahkan teman-teman coba terlebih dahulu dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.